Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan mulai kelas pada malam kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini pada hari eh, Rabu ya, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 yang insya Allah Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa Amin. juga Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabiin, hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada pertemuan malam kali ini di malam Kamis ya Bapak Ibu semua, eh, kita akan kita akan melaksanakan insya Allah kita akan melaksanakan eh, kelas pertemuan yang akan membahas bedah tajwid di juz 30 bersama Ustadz Salman ya, Ustadz Salman yang sudah berada di tengah-tengah kita semua, di antara kita semua. Saya Saya akan sapa terlebih dahulu kepada Ustadz Salmannya. Assalamualaikum Ustadz, gimana Waalaikumsalam kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz Salmannya sudah berada di tengah-tengah kita semua. Dan Bapak Ibu semua, eh, kita langsung saja pada pertemuan kali ini. Kita akan buka, mari sama-sama luruskan niat, ikhlaskan hati untuk sama-sama berthalabul ilmi di jalanan Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa acara kita pada hari ini berjalan khidmat dan juga kondusif. Dan mari kita membaca Bismillah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Bapak Ibu semua sekalian, saya akan serahkan langsung kepada pemateri yaitu Ustadz Salman yang sudah siap. Afwan Ustadz agak telat ya, agak molor ini waktunya karena ada Nah, sedikit kendala teknis gitu. Langsung saja kepada Ustadz, saya persilahkan. Kepada Ustadz Salman saya persilahkan. baik, syukron Kang Alvin ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini kita kembali Allah perkenankan, Allah berikan kesempatan, Allah berikan waktu luang ya sehingga kita bisa sama-sama untuk beribadah kepada Allah yaitu dengan salah satunya melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quran. Ya Allah berfirman di dalam Quran surah Toha, wa qur rabbi zidni ilma. Allah perintahkan dan katakanlah bahwa ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Ya. Di Al-Quran ketika Allah perintahkan berdoa hanya pada kalimat ilmu. Silakan cek. Ketika Allah perintahkan untuk meminta rezeki, maka Allah mintakan yang berkah. Allah mintakan cukup, ya. Allah mintakan cukup. Akan tetapi kalau ilmu, maka doanya jangan cukup, tapi bilang wa qur rabbi zidni ilma. Ya, maka kita berdoa sebelum kita mulai belajar gimana doanya?
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma Rabbana ilma warzuqni warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahmatika ya rahimin. arhamar rahimin. Nah, alhamdulillah. Nanti silakan didawamkan ya. Siap mulai belajar, maka setelah niat lurus, kemudian kita berdoa kepada Allah. Karena apa? Kalau kita berdoa tanpa ikhtiar itu tandanya apa? Bohong. Ya, tandanya adalah sia-sia. Tapi kalau kita ikhtiar tanpa berdoa, apa maknanya? Kita sombong. Ya, kita sombong. Maka harus dibalancekan antara doa dan ikhtiar. Jangan sampai lupa kita berdoa Rabbi zidni ilma Warzuqni warzuqni ilma fahma. warzuqni fahma. Ya. Baik, insya Allah hari ini ya saya ingin menyampaikan surah di dalam juz ke-30 insya Allah. Tapi sebelum kita lanjut materinya, kemarin itu ada yang belum sempat talaki. Nah, ada ibu siapa aja yang Al-Fatihah? Ya Ustadz, Berapa orang? hubungan Coba raise hand. Ibu Endang. Terus ada lagi? Ibu Endang sendiri ya? Bu Endang Susilawati atau siapa Ustadz? Kemarin sudah. Kalau mau lagi juga boleh. Alhamdulillah. Enggak, maksudnya Ibu yang Ibu Wulan belum tadi waktu Ustaz. yang pekan kemarin, yang belum kebagian, ada hadir nggak malam ini? Tadi Ibu saya Wulan tadi Ustadz Ustaz. Ibu bulan. Wulan. Oh, Ibu Wulan ya? Ya Ustadz. Oke, naam. Silakan Ibu Wulan bacakan terlebih dahulu Al-Fatihah. Nanti setelah yang talaki beres, maka kita masuk ke materi baru. Biar seragam ya, insyaallah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hati-hati ya di al-ha, jangan terlalu lama. Alhamdulillah, cepat saja. Alhamdulillahi rabbil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, nanti dibedakan antara huruf ha dengan huruf ha, ya. Ya. Nah, silakan. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Hmm. Desisnya harus lebih banyak, ya. Bihahnya harus lebih banyak. Al-ha, ar-rah, ar-rahmanir-rahim. Ah, ih, uh. Seperti itu. Ulangi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Mm-mm. Iyyaka na'budu Ianya wa kepanjangan. Iyyaka dua harakat saja. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim ini huruf qaf. Of. Bukan huruf kaf. Ya, Oh ini ya. bukan. Ihdinas siratal mustaqim. Mm-mm. Siratal ladzina an'amta alaihim Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. baik. An'amta ini tidak boleh memantul, ya. Tuh. Nunnya tidak boleh memantul, kemudian mimnya tidak boleh juga memantul. Kemudian di sini ini huruf h-nya nanti dilatih lagi ya. Sependengaran saya di sini itu huruf h-nya seperti apa ya, seperti huruf kha, alaihim, haim, him, him, ya. Ghairil maghdubi alaihim, him, gitu. Tapi jelaskan alaihim seperti itu ya. Nah, bagus, masya Allah, barakallah fikum. Syukran, Ustaz. Nah, ini satu lagi ya Ibu Suheti, belum minggu lalu.
Silakan. Mana Ibu Suhati? Nah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Al Bismillah. Terlalu panjang lahnya. ya, Bismillah. 2 harokat ya, saja. ya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil Ini tidak boleh alamin. memantul ya. Tidak boleh memantul. Alha. Ya Pak Ustadz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Panjangan. Ma-nya 2 harokat. Sama kayak Allah. Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Pak Ustaz. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Ditahan wa dulu. iyyaka. Ditahan tapi nggak boleh lama. Ya, Ditahan. ya, Hanya 2 harokat saja. Iyyaka na'budu wa ya Pak Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. dunya Ihdina. kepanjangan ya. Hati-hati. Oh, ya Pak Ustaz. Ulang ya Pak Ustaz ya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Ihdina ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini huruf qaf, bukan mustaqim. bukan huruf kaf. Nah, kalau ko ka beda. Mustaqim itu huruf kaf berarti. Ya, ya Pak Ustadz. Ulang ya Pak Ustadz. Ya. Ihdin ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta Siratal alaihim. ladzi, bukan laji. Ini huruf zi. Nah, zi Ya, bukan ji. Kalau ji berarti dia gini. Tuh. ya. Siratal ladzi. Oh ya. Ya Pak Ustadz. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, Masya Allah. Ini di an'amta-nya tidak boleh memantul ya. Mantul. Ya Pak Kemudian Ustadz. di maldu huruf ghainnya juga huruf ghainnya tidak boleh, tidak boleh mantul. Mantul. Ghairil maldu ya, jangan magdu. Nah, itu. Coba Oh ulangi ya. dari ghairil maldu. Ghairil maghdubi Bukan magdu. alaihim. Ulangi, ulangi. Bukan Ulang. magdu, maldu. Maghdu. Jangan Maghdu. dibalikin lidahnya. Jangan malge, maldu. Maghdu. Itu makdu Go. namanya. Duh. Coba maldu, maldu. Maghdu. Nah, gitu. Maghdu. Betul Pak Ustadz. Ya, Mau ghairil maldu. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Naam, lebih Amin. baik ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Baik, kasih cukup Pak ya Ustadz. untuk yang Ya, Al-Fatihah. Insya Allah kita langsung lanjut ke surah berikutnya. Begitu. Surah berikutnya kita insya Allah berada di Quran surah Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas. Apa artinya surah Al-Ikhlas? Ada yang pernah baca? Nih, Al-Ikhlas artinya apa? Keesaan Allah. Gimana? Keesaan Allah gitu, Pak Ustadz. Ya, keesaan Allah. Atau kalau kita bilang al-ikhlas, berarti itu adalah esa ya. Itu adalah esa. Kalau kita bilang ikhlas, berarti bukan bukan apa? Bukan ikhlas ikhlas ya, maksudnya bukan ridho seperti itu ya. Kalau kita bilang surah apa? Surah al-ikhlas artinya apa? Ikhlas. Oh tidak. Ya, kita sering membaca tapi kita sering lupa apa artinya seperti itu. Jangan-jangan, nah jangan-jangan misalkan
Anas apa surah nama artinya? Nah, jangan sampai kita tidak tahu seperti itu ya. Minimal kita tahu aja. Mungkin sekarang kita lagi baca surah apa sih? Misalkan surah An-Nas. Oh, artinya apa surah An-Nas? Nah, seperti itu ya, insya Allah. Baik, insya Allah hari ini kita akan sama-sama membedah. Kita bedah lagi ya. Kita akan sama-sama mempelajari, kita koreksi ada hukum tajwid apa sajakah di dalam Quran surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat, ya, 4 ayat. Dan surah ini berada di juz ke-30, surat ke-112. Ya, 112, 113 Al-Falaq, 114 An-Nas ya. Karena surah dalam Al-Qur'an itu hanya terdiri dari 114 surah ya, 114 surah yang diawali dengan Quran surah Al-Fatihah ya, kemudian diselesaikan oleh surah An-Nas ya, bukan ditutup ya, bukan diakhiri, tapi diselesaikan dengan surah An-Nas. Karena Al-Qur'an itu tidak ada ditutupnya ya, tapi Al-Qur'an itu ada dibukanya, tapi Al-Qur'an itu tidak ada ditutupnya. Makanya ada Quran surah Al-Fatihah, makanya tidak ada surah Al-Khatam ya. Pembuka ada Al-Fatihah, tapi Khatam tidak ada ya. Ya, itu. Itu maknanya, ibrah yang bisa kita ambil seperti itu insya Allah. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama ya melihat bagaimana keadaan ya ketika kita membaca Quran cetakan Kemenak ya, atau kita sebut dengan Mushaf Indonesia, kemudian juga ada Mushaf Madinah ya. Nah, sebelum kita masuk ke ayatnya, saya ingin info dulu nih ya. Untuk Mushaf Madinah, Mushaf Indonesia itu sama ya. Sama gimana maksudnya Ustadz? Nah, sama dalam penulisannya ya, dalam penulisannya, dalam rosemnya itu dia sama ya, dalam rosemnya itu dia sama. Karena ada beberapa yang bertanya ya, sering ada yang bertanya ke saya itu, Ustadz, kalau Mushaf Madinah itu rosemnya apa Ustadz? Kalau Mushaf Indonesia itu rosemnya apa Ustadz? Seperti itu ya. Nah, kita jelaskan sekarang ya. Nah, insya Allah sekarang teman-teman bakal tahu. Mushaf Standar Indonesia misalkan kita singkat dengan MSI. Nah, ya. MSI itu adalah Mushaf Standar Indonesia seperti itu ya. Kemudian satu lagi Mushaf Madinah ya, Madinah. Nah, ada Mushaf Standar Indonesia, ada Mushaf Madinah ya. Mushaf Standar Indonesia atau Mushaf Indonesia ya. Pertama, jika kita berbicara tentang rosem, maka dia sama-sama menggunakan rosem Uthmani. Nah, Uthmani. Sama ya, dia sama-sama menggunakan rosem Uthmani ya. Maka tidak ada perbedaan di antara Mushaf Standar Indonesia kemudian Mushaf Madinah ya. Teman-teman pernah melihat ya, Mushaf Madinah dan Mushaf Indonesia itu ada perbedaan seperti itu. Mungkin dari tanda-tanda beberapanya. Cuman ketika di rosemnya dia sama. Saya tulis di sini ya. Ini berarti membahas tentang rosem. Nah, rosemnya dia sama. Sama-sama apa? Utsmani. Sama-sama Utsmani. Kemudian yang membuat dia beda itu apa? Yang membuat dia beda adalah madhabnya. Afwan. Madhab Rosem. Nah, madhab rosemnya yang dia berbeda. Kalau Al-Quran Indonesia madhabnya apa? Nah, kalau madhabnya itu diambil daripada Imam Ad-Dani. Imam Ad-Dani itu siapa? Imam Ad-Dani itu nanti yang membuat apa? Rosem Indonesia apa? Ketika Al-Quran itu sudah jadi, ya kemudian ditulis dengan Rosem Utsmani. Nah, dari Rosem Utsmani itu seorang Imam Ad-Dani dia mengungkapkan bahwa Utsmani ini seperti ini tulisannya. Ya, seperti ini tuh tulisannya seperti itu. Utsmani di Mushaf Standar Indonesia menggunakan madhabnya Imam Ad-Dani. Imam
Nah, ya. Sementara Al-Quran Madinah menggunakan madhab rasamnya Imam Abu Dawud. Ya, Dawud. Ya, Imam Abu Dawud. Kemudian ada yang namanya dobat. Nah, ada yang namanya dobat. Bukan dobat menggunakan hamas ya, afwan. Tapi dobat ya menggunakan huruf huruf to ya seperti itu. Nah, kalau mushaf standar Indonesia, dobatnya atau tanda bacanya itu menggunakan yang disesuaikan oleh Indopak. Nah, ya Indopak itu apa? India Pakistan ya singkatannya India Pakistan atau disebut dengan Bombay biasanya itu ya. Nah, Bombay atau afwan. Nah, Indopak seperti itu ya. Nah, kemudian mereka akan menyesuaikan seperti itu ya. Nah, mushaf standar Indonesia, dobetnya tanda bacanya diriwayatkan dari tanda baca yang digunakan melalui jalur orang atau melalui perantara India Pakistan pada saat itu. Kemudian kalau mushaf Madinah ya itu menggunakan masyriqi. Nah, masyriqi di mana? Masyriqi ini adalah daerah barat, daerah timur ya, daerah timur masyriq ya, daerah timur. Orang-orang ketika kita berada di Arab Saudi, maka jika kita bilang timurnya ya, maka mereka akan berkata masyriqi. Ya, kalau baratnya di mana? Baratnya di Maghribi seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang namanya setelah tulisan Rosmani Rosemnya telah ditetapkan Utsmani, kemudian berbeda madhab di sana, ada madhabnya Imam Ad-Dani, ada madhabnya Imam Abu Dawud, kemudian juga dobatnya berbeda. Kalau Imam Ad-Dani menggunakan dobat ya yang diriwayatkan dari orang-orang India Pakistan, kemudian Imam Abu Dawud menggunakan seperti dobat atau tanda baca di daerah Masyriqi. Kemudian ada yang namanya itu khot. Ada yang pernah mendengar istilah khot? Pernah Ustaz. Khot di dalam Al-Quran itu adalah apa ya? Ada di Indonesia itu adalah tulisan formal, kemudian ada tulisan sambung, nah ya, atau huruf sambung. Nah itulah, itu namanya khot atau kita bisa sebut dengan font. Nah ya, jenis font seperti itu. Kita bisa sebut dengan jenis font. Bagaimana sih bentuknya misalkan? Kan ada ya kita pernah melihat misalkan Al-Qur'an itu tulisannya misalkan basmalahnya gini, ya. Nah, Allahnya tuh gini. Seperti itu. Ada juga yang standar. Nah, seperti ini. Nah, ya kan? Nah, ada yang standar seperti itu. Itulah yang namanya khot, ya. Itu namanya khot atau jenis fontnya. Akan tetapi jenis font daripada Al-Quran Mushaf Indonesia dan Madinah itu sama. Sama-sama menggunakan apa? Menggunakan nas. Nah, nas. Ya, tuh. Ya, menggunakan. Jadi khotnya itu adalah khot nas. Nah, nanti silakan teman-teman boleh searching ya. Nah, nanti gimana bentuk khot daripada khot nas ya. Nanti ada khot namanya kufi. Ya, nanti ada khot yang namanya eh, lain lagi ya. Banyak nama-nama khot di dalam penulisan Arab. Mungkin teman-teman pernah melihat misalkan di masjid-masjid itu ya, ada yang huruf Arabnya kotak-kotak-kotak gitu ya, bentuk kotak seperti itu. Nah, itu adalah jenis khot seperti itu ya. Tapi kan ketika kita bertemu dengan mushaf Indonesia atau mushaf Madinah, kita tidak akan temukan bentuk fontnya seperti yang ada di masjid itu ya. Nah, kebayang misalkan fontnya atau khotnya seperti yang berada di masjid-masjid, misalkan yang kotak-kotak seperti ini, kita sulit untuk membacanya. Tapi dalam segi seni penulisan bahasa Arabnya itu boleh menggunakannya. Tapi di Al-Qur'an Madinah dan Al-Qur'an Mushaf Indonesia itu menggunakan khot naskh namanya ya. Nih, naskh. Nah, ya, maka contohnya gimana Ustadz? Nah, contohnya ini ya. Coba kita lihat basmalahnya. Nah,
Sama-sama menggunakan apa? Menggunakan khot nasakh, ya. Akan tetapi ada nggak perbedaannya? Ada. Di mana? Di tanda di tanda baca. Di tanda bacanya beda, bobotnya berbeda. Contoh, di sini di hamzah wasolnya ada seperti huruf sod kecil, ya, seperti kepala huruf sod di Al-Qur'an mushaf Madinah. Ketika di mushaf Indonesia di sini tidak ada. Nah, ya, di sini tidak ada. Makanya ada perbedaan, ya. Ketika Imam Ad-Dani ketika menulis mushaf ya Indopak ini seperti itu, beliau tidak memberikan tanda tanda apa? Kepala sod. Ya, akan tetapi ketika di mushaf Madinah, nah, ada tandanya seperti itu. Ya. Ini adalah tanda atau bobot, ya. Sama dhamma, fathah, kemudian kasroh itu adalah bobot atau tanda bantu ketika membaca Al-Qur'an atau tanda baca seperti itu. Ya. Kemudian, ya, madhabnya berbeda nggak? Madhabnya, rasamnya berbeda. Gimana misalkan bedanya? Contoh, misalkan ketika penulisannya, nah, pertama, ketika di lafal Allah. Nah, ketika di lafal Allah, coba perhatikan. Ini standar gini set. Ya. Tapi ketika di sini, nah, ada perbedaan sedikit. Nah, itu hanya madhab saja, perbedaannya sedikit penulisannya. Ro-nya gimana? Ro-nya sama nggak? Oh, ro-nya sepertinya eh, ininya lebih lebih tipis, ya. Ketika di mushaf Indonesia, di ro-nya di sini lebih tebal, misalkan seperti itu. Nah, itu hanya madhab penulisan seperti itu, ya. Madhab penulisan dan juga tebal tipis, ya. Coba perhatikan, ketika di mushaf Indonesia dia sedikit lebih tinggi hurufnya itu, ya. Ketika di mushaf Madinah sedikit lebih lebih soft, ya, lebih kurus-kurus lah bahasanya seperti itu. Kelihatan nggak perbedaannya? Tuh. Dan Ustaz. Ah, ah. Ketika walam, coba lihat ini walam, kemudian lihat ini. Nah, seperti yang mana yang lebih kurus? Nah, ya, bahasanya seperti yang mana yang lebih kurus pasti yang Madinah seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara membacanya, pahami dulu, ya. Mereka tidak akan ada perbedaan. Ya, semuanya sama. Ya, semuanya sama. Apa yang sama? Rasamnya sama-sama Utsmani. Cuman beda bentuknya saja dan beda bobotnya seperti itu. Misalkan kalau di Al-Qur'an Indonesia kita tidak akan temukan misalkan ada tanda sod kecil misalkan seperti itu. Ya, itu wajar saja. Wajar saja seperti itu, ya. Kemudian misalkan ketika huruf apa ada mat tobi'i misalkan. Nah, misalkan di sini di mushaf Indonesia dhammahnya terbalik, ya, misalkan seperti itu. Kemudian di mushaf Madinah di sini mushaf wawunya atau dhammahnya tidak terbalik, akan tetapi ada dhammah kecil, ada waw kecil di depannya. Nah, itu sama. Ya, itu sama. Itulah yang disebut dengan perbedaan dalam madhab penulisan, ya, yang berpengaruh kepada bobotnya seperti itu atau tanda bacanya. Cukup? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke praktek membaca dan tajwidnya? Kemudian yang menulis mushaf Indonesia siapa? Ayo. Yang menulis mushaf Indonesia itu namanya Ustadz Isep Misbah, ya. Ustadz Isep Misbah. Kemudian yang menulis mushaf Madinah siapa? Yaitu Syekh Utsman Toha. Nah, ya, orangnya juga yang menulis berbeda. Pasti bentuk ukirannya pun berbeda seperti itu, ya. Tapi insya Allah walaupun berbeda tulisannya, berbeda bentuknya, beda bobotnya, tapi insya Allah tidak akan merubah bagaimana cara bacanya. Insya Allah, ya, seperti itu. Tentang di sini misalkan ada tanda shotnya, kemudian apakah bacaannya berbeda? Oh, tidak.
Ya, tidak. Itu hanya dalam bentuk penulisan saja seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Baik, kita insya Allah masuk ke basmalah terlebih dahulu ya. Nanti teman-teman boleh mengikuti ya. Sekarang kita talakinya berjamaah terlebih dahulu ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ketika dia ada mad tabi'i, ketika dia ada mad dua harokat, maka jangan terlalu panjang. Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. ketika ada tanda tasydid, ya. Ketika ada tanda tasydid, Afwan, ada suara yang feedback sepertinya. Baik. Jadi ketika ada tanda tasydid, dimanapun ada tanda tasydid, ya, itu maka dikuatkan. Bahasanya gimana? Ketika kita misalkan kita mengucapkan apa? Aro misalkan. Aro. Nah, bedakan ketika ro-nya memiliki tasydid, maka ditahan. Arro. 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 Seperti itu, ya. Maka kalau di sini ada tasydidnya, maka jangan terburu-buru. Tunaikan terlebih dahulu tasydidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, seperti itu ya. Ini him, hukumnya apa? Madarid disukun. Mad, arid, Madarid lisukun. disukun. Mad, arid, lisukun. Ya. Maknanya apa di sini? Maknanya adalah ketika kita wakof di sini terdapat mad, kemudian setelahnya ada sukun yang dipalsukan. Yang mana yang sukun yang dipalsukan? Yang ini. Mim yang seharusnya dibaca mi, akhirnya karena dia di sana wakof, ya. Kemudian mi-nya diganti dengan sukun. Maka dibaca him. Nah, boleh nggak Ustadz dibaca Bismillahirrahmanirrahim? Boleh nggak? Nah, itu nanti pelajarannya, materinya ada di riwayat-riwayat lain seperti itu. Riwayat apa Ustadz? Riwayat bacaan yang sampai kepada kita. Sekarang kita menggunakan riwayat siapa? Riwayat Imam Hafiz, ya, melalui jalur qori yang Ya, jalur qori yang bernama Imam Asim, ya, Imam Imam Asim. Seperti asli. itu. Jalurnya apa jalur kita? Jalurnya Dia, Asy-Syatibiyah, dia. ya. Asy-Syatibiyah, kemudian ke riwayat Imam Hafs, ke Imam Hafs, kemudian ke qori'nya yaitu Imam Asim rahimakumullah jami'an. Itu ya, itu basmalah. Kemudian kita masuk ke ayat pertama. Di ayat pertama dimulai dengan huruf yang kuat. Ya, huruf apa yang kuat Ustadz? Huruf qaf. Karena huruf qaf ini adalah huruf-huruf isti'la. Khussadautin qil. Ya. Catatannya, catatannya jangan terlalu ditekan. Ya, jadi jangan kul, kul, kul. Ya. Nah, jangan sampai betul-betul ditekan kul gitu ya. Nah, kemarin itu bahasanya apa ya? Kalau orang Sunda itu saya lupa lagi. Saklek apa-apa tuh? Cengkok. Nyeklok, Ustadz. Nyeklok. Nyeklok Nyeklok. ya. Nyeklok afwan ya. Nah, jangan sampai dia terlalu nyeklok. Nyeklok. Nah, ya, nyeklok itu gitu. Ko, 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 kul. Nah, ya jangan. Tapi normal saja, standar saja, konsisten saja. Akan tetapi makhrajnya
tepat pada tempatnya. Contoh, qul a'u. Seperti sama kita ketika mengucapkan alhamdu, qul a'u. Jadi jangan qul qul qul, tidak. Tapi sama. Qul huwallah. Nah, ya, hati-hati. Kemudian lam sukunnya jangan sampai qala. Qul huwallahu. Qul qul. Nah, hati-hati. Lamnya jangan sampai dia qala, ya. Kemudian huwallah. Nah, ini ada huruf H. Huruf H ini memiliki sifat khafi. Sifat khafi gimana, Ustadz? Huruf H ini adalah huruf yang paling lemah karena makhraj huruf H itu berada paling jauh sama tempat keluarnya. Di mana makhrajnya? Di paling bawah tenggorokan bersama huruf hamzah. Tapi huruf hamzah sama huruf H lebih kuatan huruf hamzah. Makanya huruf H akhirnya tertindih, ya, jadi paling lemah. Makanya ketika teman-teman pernah ketika mendengar misalkan ada yang azan nih misalkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau mungkin ketika takbir seorang imam misalkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seolah-olah huruf H-nya itu hilang. Yang seharusnya dibaca Allahu Akbar. Dia hilang. Pernah dengar nggak gitu? Nah, ya, jangan-jangan kita sendiri. Ya, seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu ya. Nah, itu hanya akan hilang karena dia memiliki sifat yang lemah karena paling jauh dengan tempat keluarnya. Tempat keluarnya apa? Yaitu mulut, seperti itu. Jadi gimana caranya ketika dia sudah memiliki sifat yang lemah, maka kita kuatkan. Qul huwallah, qul hu, qul hu. Nah, jangan sampai dia qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah. Nah, jangan sampai dia hilang. Kemudian wawunya dijelaskan. Qul huwa, wa. Tidak. Tapi waw makhrajnya di mana? Makhraj huruf waw itu di nah, syafatain, ya. Syafatain itu di mana? Di kedua bibir. Ketika mengucapkan huruf waw, nah, minimal bibir kita dalam keadaan monyong. Qul huwal huwa wa qul huwallah, ya. Qul huwallah. Kemudian lafaz Allah ini adalah lafaz jalalah. Lafaznya harus tebal, harus kuat. Tapi, nah, ada tapinya. Kenapa, Ustadz? Di sini ada huruf yang tipis. Sementara depannya ada huruf yang tebal. Maka jangan ikut-ikutan tebal yang tipis. Contoh, Qul huwaw, waw, wa. Qul huwallah, wallah. Tidak. Tapi dia wa, wa. Qul huwallah, wallah, wallah. Coba sama-sama ikuti. Wallah. Wow. Nah, bukan wallah, bukan wallah, tapi Allah. Coba sama-sama ya. Pertama gini dulu. Wa, kemudian baru lo. Wallah. Coba 1, 2, 3. Wah, Allah. Allah. Ya, gitu ya. Allah. Nanti ketika ucapannya jangan terlalu tebal. Jangan qul huwaw, waw, wa. Tapi wa, Wa. wa, Wa. wallahu ahad. Ya, baik. Nah, lanjut. Kemudian di sini ditutup dengan yang namanya afwan. Qalqalah. Qol, Qol. qalqalah. Qalqalah apa namanya? Kubro. Kubro, sugro, atau akbar? Kubro. Apa? Terakhir Kubro. akbar. Bro. Ada Kubro, yang kubro. namanya
ada yang namanya kubro, ada yang namanya sugro, ada yang Kubro, namanya ada yang namanya akbar. akbar. Yang mana? Satu, Yang dua, kubro. tiga. Kubro. Kubro. Kolkolah Satu. kubro. Yang yang satu, ya, yang satu. Kenapa dia dibilang qalqalah kubro? Karena di akhir bacaan kemudian tidak ada tanda Jid. tasydid, ya. Kalau dia ada tanda tasydid berarti Baru dia adalah kolkolah akbar. akbar, ya. Nah, tuh. Jadi gimana bacanya? Ahad, ahad, ya. Dia sedikit kuat, Had. ya, sedikit kuat, tapi jangan Ahad. ditahan. Misal ditahan gimana Ustadz? Ahad, ahad, tidak. Tapi Ahad. ahad, ahad. Coba sama-sama. Allahu ahad. Allah. Allahu Ahad. Allahu Al Akbar. Allahu ahad. Allahu Ahad. ahad. Nah, gitu ya. Jangan sampai ahad, jangan sampai ada muncul tasydid di sana ya. Karena di sini tidak ada tasydidnya. Baik. Untuk ayat pertama ada yang ingin ditanyakan? Belum Ustaz. Belum, Masya Allah. Baik. Ini adalah caranya ketika kita membaca waqaf. Bagaimana kalau kita mau membacanya langsung ke ayat 2-nya, Ustadz? Ada yang tahu gimana cara bacanya? Allah. Hmm, Ada Nah, kita Ahad. bahas dulu ya. Kita bahas ahadun. ayat Ahad. keduanya sebelum masuk ke bacaan yang diwasol. Baik. Di ayat kedua ini dimulai dengan lafaz hamzah hamzah wasol. Di Al-Quran Mushaf Indonesia, para imam-imam kita, para ulama kita sudah memberikan tanda dhabat untuk memudahkan. Ya, jadi tidak bingung. Tidak bingung gimana ketika kita membaca di Mushaf Madinah. Nah, di sini tidak ada tanda dhabatnya, tidak ada fathah, tidak ada dhammah, tidak ada kasroh. Ya, yang adanya huruf shad. Terus bacanya gimana? Seperti itu. Dibaca Allah, dibaca Allah, dibaca illah. Atau dibaca sallah. Karena ini kepala huruf shad. Jangan-jangan dibaca shad. Oh tidak. Ya. Nah, ini adalah kaidah-kaidah yang dimaksudkan di dalam hamzah wasol. Wasol. Seperti itu ya. Nah, imam kita, ulama kita sudah memberikan bobotnya ya, dimudahkan. Ya, maka sudah ditulis di sini. Jadi dibaca Allahus Somad jika kita mewakafkan di ayat pertama. Kemudian di sini ada yang namanya idgham. Idgham apa ini? Ibnu Samsi. Syamsiah. Idgham syamsiyah. Karena apa? Karena ada lam sukun bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah. Ya, ini. Akan tetapi ya, idgham syamsiyah ini juga terjadi apabila kita berbicara bahasa Arab. Bukan hanya di tajwid saja. Kalau kita berbicara bahasa Arab, maka hukum idgham syamsiyah ini akan muncul. Ya. Misal, kita ingin mengucapkan an-nazar. Kita tidak akan mengucapkan al-nazar. Pasti kita mengucapkan an-nazar. Kemudian misalkan kita ingin mengucapkan as-sama, maka kita akan mengucapkan as-sama, tidak mengucapkan al-sama, seperti itu. Jadi itu sudah bawaan bagaimana bahasa Arab yang fasih, kemudian seperti itu. Tapi di dalam tajwid juga dibahas kaidahnya seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kita waqaf Allah as-somad, ya jangan lagi dibaca al-somad, tidak, tapi as-somad, ya seperti itu. Kemudian di akhir ditutup dengan yang namanya qalqalah. Qalqalah kubro sugro akbar. Kolkolah kubro. Kubro. Kubro ya, kubro ya disebut dengan qalqalah kubro, seperti itu. Sama kayak yang di akhir tadi. Nah, sekarang kita bahas ayat pertama sudah kita bahas. Ayat kedua sudah kita bahas. Ada hukum apa saja di dalamnya?
Ya, di dalam ayat 1, di dalam ayat 2. Kemudian tadi ketika kita membaca, kita mewakafkan setiap ayatnya. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau di wa Wasol. wasol? Gimana kalau di wasol? Tuh. Tambahin nun iwad. Nah, Nun ditambah wikoyah ya. Sama dengan nun Tambahin nun wikoyah ya. ditambah yang namanya nun Wikoyah. iwad. wiqoyah boleh. Nun wiqoyah atau biasa saya menyebut nun nuqoyah Iwad. seperti ya. Wiqoyah, Iwad. nuqoyah atau wiqoyah. Nuqoyah ya. Seperti itu. Nanti silakan dicek lagi. Nun yang gimana? Ada nun kecil di bawah. Ada nun kecil. Oke, sekarang kita sudah paham. Oh, nanti kalau kita bacanya di wasol, maka akan muncul nun kecil di bawah. Pertanyaannya, dibacanya nunnya gimana? Apakah dibaca dengan ahadullah ataukah dibaca dengan jelas? Sementara Dibaca dengan kalau jelas. nun sukun bertemu dengan huruf lam, hukumnya adalah idgham bil gunnah. Bila guna. Nah, tapi caranya gimana? Ahadun. Cara membacanya adalah memberikan harokat kasroh. Nah, diberikan harokat kasroh di nun kecilnya. Nun Jadi kecil. gimana cara bacanya? Ahadunillah. Ahadunillahus. Ahadunillah. Betul. Ahadunil. Ahadunillahus somad. Somad. Ya. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Somad. Sekarang pertanyaannya, ini muncul apa yang menyebabkan dia muncul? Karena Nah, ya. ada Dari itu tanwin. domah sukun ya. Domah Tanwin tanwin. domah. Karena Domah sukun. nun nuqayah ya keluar atau muncul disebabkan karena ada tanwin ya bertemu setelahnya huruf hamzah wasol ya, bertemu setelahnya huruf hamzah wasol, maka muncullah yang namanya nun nuqayah yang berharokat kasroh. Asraf. Ya, seperti itu. Itu sebabnya, ya. Karena apa? Karena ketika ahadun, nah, itu kan pengucapannya ada nunnya. Nunnya tidak boleh hilang, ya. Tidak boleh qul huwallahu ahadullah. Qul huwallahu ahadu Allah atau seperti itu tidak boleh. Tapi nunnya harus muncul, akhirnya muncullah nun itu diberikanlah namanya nun nuqaya yang disebabkan karena apa? Karena tanwin. Yang mana yang tanwin? Ini. Nah, Ada. dhammah tanwin atau dhammatain seperti itu. Karena seharusnya dibaca un ahadun ya, akhirnya nunnya dicabut. Nah, dipindahkan ya untuk meneruskan bacaan seperti itu. Paham ya insyaallah untuk ayat pertama dan ayat kedua ketika di wasol dan ketika di waqaf. Jadi boleh nggak ketika kita baca wasol? Boleh. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Seperti itu. Tapi syaratnya ketika dia dibaca wasol, Allahnya tidak lagi dibaca Tebal. Tebal. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Itu ketika ke waqaf. Tapi ketika wasol jangan. Qul huwallahu ahadunillah. Nah, tidak. Tapi dibaca tipis. Karena kalau ada lafaz Allah sebelumnya huruf-huruf tipis atau berharokat kasroh, maka dia akan dibaca tipis. Qul huwallahu ahadunillah. Ya, sama. Bismillah. Ahadunillah. Sama seperti itu. Baik, coba kita baca yang waqaf dulu ya. Nanti setelah saya bacakan, kemudian teman-teman ikutin. Qul huwallahu ahad. Silakan.
Qul huwallahu ahad. Baik, saya masih ada mendengar tadi yang saya ada yang masih mendengar. Oke, sepertinya ini ada kayaknya yang speakernya dibesarin ya. Jadi suaranya masuk lagi ke sini sepertinya. Seperti itu. Tadi saya masih mendengar ada yang mengucapkan qul, qul. Nah ya, jangan terlalu apa tadi itu bahasanya. Nyeklek. Nah, jangan terlalu nyeklek, ya jangan terlalu nyeklek dan huruf lamnya jangan terlalu dalam. El, el. Nah, tidak sama ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Qul Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qul huwallahu ahad. Alhamdu. Qulhu. Sama. Ya, jadi jangan ul. Ul. Tidak seperti itu ya. Yang pernah saya dapatkan daripada guru-guru yang ketika saya menyampaikan itu seperti itu ya. Tidak di kan. Ul. Tidak. Seperti itu. Ulangi ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Baik. Ahad. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Bukan bukan Allah, tapi dia tipis dulu. Coba ikutin, coba. A, A. A. Nah, bukan bukan A ya, tapi A, bukan gitu ya. Bedakan. Bukan A, bukan O, bukan O, ya, tapi A. Nah, seperti itu. Kemudian baru ketika Allahnya baru ditebalkan. Allah, Allah. Oke, kita coba sekali lagi ya. Allahus Samad. Baik, nanti dilatih lagi ya. Jadi ciri-cirinya apa? Ditipiskan dulu seperti itu, baru sebutkan Allah. Baik, kita lanjut ke ayat yang ketiga. Lam ya, mim sukun bertemu dengan huruf ya, apa hukumnya? Idhar safawi. Izhar syafawi. Maknanya apa? Maknanya adalah ketika mim bertemu ya tidak boleh ada gunnah. Lam Nah, tidak boleh lam ya, lam ya, lam ya. Tidak boleh, tapi lam ya. Tidak ada gunnahnya, tidak ada samarnya di sana ya, tidak ada lam ya, tidak boleh. Tapi jelas mimnya dibaca jelas lam ya. Ya. Nah, kemudian lam yalid. Nah, ini ada hukum apa? Qalqalah sugro. Qalqalah sugro. Perhatikan seperti ini. Ketika saya setoran ke guru, ya ke guru saya seperti ini. Ketika mengucapkan di mute dulu, ketika mengucapkan qalqalah sugro, ya itu bedakan dengan mengucapkan qalqalah yang lainnya. Misal, Allahus Samad. Ada penekanan mad, mad, ed. Nah ya, jadi dia sifat syiddahnya itu kuat. Akan tetapi jika dia qalqalah sughra, syiddah yang ednya itu dihilangkan sedikit. Lam yalid, lam yalid. Yang seharusnya lam yalid, ed. Nah, tapi menjadi lam yalid, lid. Nah,
Ada bedanya nggak? Lam Kerasa nggak bedanya? yalid. Ya Ustaz. Mungkin dipercepat ya, Ustaz. Bukan dipercepat. Dia tidak Ditipiskan ya dipercepat. Ustaz. Dia Lebih mengalir sama. ya. Kurangin ya. Sama beda, lebih Tadi mengalir yang seperti itu. ditekan, Cuman bedanya agak kenapa Lam dia kerasa, yalid walam. bentar, kenapa dia tak terasa ditarik ya lebih Ustaz. bentar ya. Kenapa dia kerasa lebih cepat? Karena syiddahnya berkurang. Yang awalnya dia ahad ditahan dulu, ada berhenti sejenak, suaranya itu tertahan sejenak, ya. Kemudian kalau yang sugro dia kelihatan lebih cepat karena dia syiddahnya itu berkurang. Yang seharusnya ede, tapi dia langsung ede seperti itu. Allahus somad lam yalid wa lam yulad. Paham ya? Lam yalid wa lam Kemudian wa. Nah, ini hati-hati. Huruf wa itu harus jelas. Jangan sampai wa. Ya. Hanya dibuka saja, hanya wa. Tidak ya. Tapi jelas. Lam yalid wa lam yalid wa. Coba ikutin. Wa. Wah. 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 Nah, dia ciri-cirinya dia harus monyong dulu. Wah. Wa. Wah. Wah. Jadi sebelum dia diberikan fathah, dia harus monyong dulu. Wa. Wah. Nah, ya. Makanya kalau nanti teman-teman mengucapkan misalkan bertemu dengan Pak Wawan. Nah, belajar ya, misalkan Assalamualaikum Pak Wawan. Nah, gitu ya. Jadi jangan dari diam kemudian baru monyong, jangan wan. Tidak, tapi monyong dulu baru dia mundur. Wan. Afwan. Afwan. Seperti itu. Ya. Misalkan ibu, misalkan ada ibu Wulan, ya seperti itu. Harus jelas seperti itu. Karena kita sudah belajar tahsin, ya. Masya Allah. Nah, itu ya huruf waw harus sempurna dhammahnya. Untuk membedakan antara dia fathah dhammah dengan imalah. Kalau dia wa, nah itu namanya di antara fathah tidak, di antara dhammah tidak, di antara waw juga tidak, seperti itu ya. Nah, jadi kemana dia seperti itu? Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini ada mad apa? Mad tabi'i. Ya, karena ada waw sukun bertemu ada dhammah bertemu setelahnya waw sukun. Sukun. Ditutuplah dengan hukum qolah. Ya, jadi kita bedakan lam yalid wa lam yulad. Coba sama-sama ya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, sekali lagi. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Jangan sampai dibaca lam yalid wa lam yulad. Nah, hati-hati ya. Karena kita sudah bahas. Jadi dikeluarkan qalqalahnya. Ya, dikeluarkan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, saya masih mendengar di qalqalah sughronya ya, di qalqalah sughro ini masih ada lam yalid, lid. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena seperti itu. Lam yalid, bukan lid. Jadi seperti ada delaynya. Dia tidak delay misalnya, tapi dia langsung lam yalid wa lam yulad. Ketika kubro baru lad. Coba dengarkan kemudian baru diikutin ya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad.
Nanti silakan Yulad. dilatih lagi ya. Tadi saya masih mendengar ada yang lam yalid walam ya lam yalid lid. Nah, itu berarti kolkolah kubro ya, bukan kolkolah sugro di sana. Baik, kita lanjutkan di ayat keempat ya, ayat terakhir di Quran surah Al-Ikhlas. Walam Dimulai dengan huruf waw. Nah, waw tadi syaratnya apa? Wah. Syaratnya monyong. 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 Ya. Ustaz. Betul ya, bahasa Manyun. Indonesianya itu monyong ya. Monyong. Nah, Wah. monyong ya. Nah, nanti kalau misalkan bahasanya tidak dikenali, silakan cari bahasa yang dikenali ya. Kalau yang saya kenali itu monyong gitu ya. Oh, apa bibirnya ke depan itu namanya monyong gitu ya, seperti itu. Nah, dimulai dengan monyong. Tapi bukan bahasa Wa Indonesia, Pak. ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu wa lam yakul lahu. Ya. Kemudian di sini ada namanya idgham Bila guna. Bila billaghun. Karena ada apa? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf lam. lam ya. Jadi dia Lam. dileburkan atau dimasukkan tanpa disertai dengan gunnah ya, tanpa disertai dengan gunnah. Jadi dia langsung masuk saja. Walam yakullahu. Nah, di sini ada mad to mad Tabi'i. tabi'i ya. Karena ada di sana pertemuan antara waw dengan dhammah besar dan dhammah kecil, waw kecil. Kalau di Al-Qur'an atau di mushaf Madinah. Kalau di mushaf Indonesia simpel ya. Penulis tinggal membalikkan dhammahnya. Maka di sana sudah dibaca dua harokat atau dibaca dua ketukan. Lam walam yakullahu. Kemudian, nah, yang ini dibacanya gimana? Puan. Kufan atau Puan. Puan. buan? Idhar jelas. Puan. Coba saya minta satu orang deh. Kalau keroyokan nggak dengar suaranya ya. Coba Ibu Suheti, gimana? Coba. Kufuan. Kufuan. Oke, kufuan gitu. Oke, coba Ibu Mia. Kufuan. Oke, Ibu Wiwi, coba. Kufuan. Baik, coba Ibu Hikmah. Kufuan. Nah, ya. Ada nggak yang baca kufwan? Kufwan. No. Atau ada berpendapat lain? Ya, mungkin seperti itu. Kufuan. Nah, bacanya semuanya diucapkan. Nah, yang repotnya apa? Ketika mengucapkan huruf dhammah, setelahnya ada waw. Syarat dhammah apa? Syarat dhammah adalah monyong mulutnya. Kufu. Nah, kemudian dia ada waw. Nah, apakah Monyong dikembalikan lagi ataukah tetap monyong? Misal, Monyongnya ku, tambah panjang kayaknya. kufuan. Nah, atau nambah panjang gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini yang repotnya. Kan langsung Tapi kadang nyambung wow kita monyong lagi. makin panjang ya monyongnya seperti itu. Dibalikin lagi. Nah, ya. Ada Geli yang banget ketawanya. berpendapat pertama, ketika Anda pernah talaki yang Anda dapatkan dari guru-guru kita, ada yang mengucapkannya itu membalikan kufuwan, 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 kufuwan. Bisa ya nanti insya Allah ya dilatih. Kufuwan, 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 kufuwan. Ya. Ada yang langsung, ya ada yang langsung, ada yang kufuwan, kufuwan, kufuwan. Syaratnya apa? Syaratnya huruf fa-nya tidak boleh Tebal. tidak boleh tebal. Gimana tebal? Nah, itu Bukan. tebal. Nih, coba dengerin ya. Dengerin dulu. Sebentar, sabar. Ya. Co- Kalau huruf fa-nya Coba di tebal, zoom.
Ustadz, Ustadznya atau Mau, hurufnya? boleh di mau lihat Zoom, bibirnya Ustadz? Ustadz di zoom dulu. Oh, nah, nih ya, Iya, tuh. biar kita belajar. Nah, nih, Kurang Pak ya. Ustadz. Saya deketin lagi nih ya. Tuh, Ya. nih, perhatikan. Wan. Ada riwayat yang pertama, ya, bukan riwayat, maksudnya ketika saya pernah belajar, ada yang disebutkan fu, fu, Fu. wan. Wan. Jadi setelah fu itu kembali dulu normal. Hmm. Balik ke Baru wan. Fu, Wan. fu, wan. Fu, fu, Wan. wan. Fu, fu, wan. Kufuwan. Itu masih kufuan. Gini, kufu, Wan. wan. Fuan. Nih, Kufu jangan teman-teman jangan wan. ngucapin dulu. Sebentar, Kufu. ya. Jadi biar kedengeran yang lainnya. Perhatikan dulu di area syafatain saya ya. Diperhatikan dulu, jangan diikutin bacaan dulu. Ku, fu, wan, gitu, ya. Jadi dia setelah mengucapkan monyong kembali, monyong. Karena apa? Karena semuanya itu adalah dhamma, dhamma, waw. Fuan. Dhamma, dhamma, waw. Jadi syaratnya mereka harus monyong-monyong. Jadi bolak-balik bibirnya. Kufuwan, kufuwan, kufuwan. Nah, ada juga ketika Anda belajar, boleh huruf fa-nya tidak kembali. Wan. Kufu. Nah, boleh. Kufu. Akan tetapi huruf fa-nya tidak boleh dibaca tebal. Dibaca tebal gimana? Kufu, fu, fu. Nah, itu tidak boleh. Fu tidak boleh, fu tidak boleh. Tapi dia harus fu. Dia harus tipis, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, seperti itu ya. Tapi intinya, pada intinya adalah teman-teman harus talaqi, ya. Harus talaqi karena nanti guru itulah yang akan mendengarkan apa bacaan kita. Nanti kalau teman-teman misalkan ada guru yang offline, ya maka silakan setorkan bacaannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu. Tapi intinya apa? Huruf fa-nya tidak boleh tidak dibaca. Karena saya pernah mendengar ya, ada yang membaca seperti ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Mungkin saking kecepatnya apa pendengaran saya pada waktu itu ya. Jadi fa-nya itu dhammahnya itu langsung melebur ke huruf waw. Kufwan, kufwan. Jadi tidak kufuwan, kufuwan, tapi kufwan. Tapi kufwan. Ya, dia tidak langsung dia tidak diucapkan satu-satu akan tetapi dia diucapkannya melebur atau menjadi satu. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kemudian ahad sama ya. Ahad sama dengan ayat pertama. Ahad. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa di dal di ayat terakhir itu ditulis dhammahtain? Mana ada tanda berhenti ya? Ain. Ain. Oke, karena ada tanda ain. Di sini ada tanda mim nih. Tuh, Iya. ayo. Oh, karena ada tanda Berhenti. mim, Ustaz. Mim berhenti. Apa Masih maknanya? awam, nggak Kenapa tahu. diberi tanda mim? Kenapa diberi tanda ada Ain. tanda ini? Nanti kalau Jika misalnya mau, kan ada cara yang balik membaca ayat langsung berikutnya langsung dengan Bismillahirrahmanirrahim ya Ustadz ya. disambung ke Jadi bismillah nanti di wasol. ahadum Betul. Untuk mewasolkan ke Bismillahirrahmanirrahim. bacaan bismillah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Betul sekali. Mumtaz. Ya, muntaz. Ketika kita ingin membacanya wasol, maka ada cara bacanya. Makanya para ulama menuliskan di sana dengan tanda dhabat dhammatain. Ya, dhammatain artinya apa? Boleh di sana diwasol, akan tetapi harus mengikuti kaidah. Apa setelah hurufnya? Setelah hurufnya adalah dimulai dengan basmalah. Basmalah dimulai dengan huruf ba. Makanya di Quran Indonesia di sini diberikan tanda dhammatain. Di Al-Quran Madinah disempurnakan tandanya menjadi ada tanda iqlab. Tanda iqlab apa? Ada Mim.
Ya, Mim. Mim. ada tanda mimnya. Mim. Berarti di sini bukan berhenti, ya. Kalau yang harus berhenti itu mimnya ekornya gini deh. Nah, ekornya ke samping, ya. Tapi kalau mim yang ekornya ke bawah itu tandanya iqlab, Itu. ya. Iqlab. Nah, ini namanya adalah dobetnya. Jadi kalau ini adalah wakof, harus wakof. Kalau ini adalah iqlab. Hmm, Bukan. ya. Jadi kalau misalkan kita wasal bacanya gimana? Walam yakullahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Nah, tapi nanti ada kaidah-kaidah lagi yang menyertainya. Apakah dia berhenti di basmalah ataukah dia wasol lagi ke ayat berikutnya? Misal, walam yakullahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, nanti dia ada kaidahnya. Bagaimana ketika kita wasal dengan basmalah, bagaimana kita ketika mewakaf dengan basmalah. Seperti itu. Kita praktek ya di ayat yang terakhir. Walam yakullahu kufuwan ahad. Silakan. Walam Walam yakun yakun Lahu ahad. kufuwan ahad. ahad. Oke, sekarang bagaimana Kufuwan teman-teman enaknya ahad. dulu? Mau monyong 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 balik monyong boleh. Mau monyong 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 boleh. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Senyaman mungkin dulu ya, nanti insya Allah ketika talaqi baru kita akan menuntaskan. Coba sama-sama sekali lagi ya, walam Walam yakul lahu kufuwan ahad. walam Walam yakun Yakul lahu ahad. kufuwan kufuwan ahad. ahad. Baik, kita mulai dari basmalah ya. Nanti teman-teman boleh ikutin. Kita talaqi jama'i. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu Huwallahu ahad. ahad. Allahus samad. Allahu Somad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Qul Qul huwallahu Ahad. ahadulillahu somad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid yalid wa Yalid lam walam yulad. yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. walam yakun yakun lahu kufuwan ahad. Nah, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan, didiskusikan? Silakan. Afwan, saya off kamera dulu. Saya izin minum ya. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Izin tadi di lahu itu hukumnya bukan madsilah qasiroh. Baik, yang mana? Walam yakul lahu. Walam yakul lahu mad qasirah tawilah, itu qasirah atau tawilah? Mad silah qasirah atau tawilah? Qasiroh. Nah, Madsilah dibacanya qasiroh. berapa? Dibacanya di berapa harakat? 2 harkat sama dengan 2 mad harakat. tabi'i. Sama dengan mad tabi'i. Kenapa tadi saya sampaikan mad tabi'i? Agar teman-teman paham dulu bahwa ini dibaca 2 harakat. Ya, karena kita belum pernah membahas tentang mad silah, takutnya seperti itu. Tapi Mad jika silah. teman-teman yang sudah paham tentang mad silah, ya itu boleh. Ya, mad silah boleh, tapi cara bacanya apa? Cara bacanya mad tabi'i. Ya. Belum kenal Ustaz.
Nah, belum kenal. Nanti kita kenalan ya. Jadi ini panjang lagi. Jadi mat sila itu adalah hak domir. Nah, hak domir itu apa Ustadz? Nah, gitu ya. Gitu. Jadi intinya sekarang cara bacanya di sana adalah walam yakullahu kufuwan ahad. Dibaca 2 harokat. Boleh disebut mat tobi'i. Cara bacanya mat tobi'i. Kaidah aslinya adalah mad silah Silah. qasiroh. Karena Iya, ada hak domir bertemu setelahnya huruf yang berharokat, akan tetapi bukan huruf hamzah. Saya ulangi sekali lagi. Mudah-mudahan dipahami ya. Mad silah adalah ketika hal domir berada di antara huruf yang berharokat yang setelahnya hurufnya apabila bertemu dengan hamzah maka dia jenisnya tawilah. Saya tuliskan saja ya. Ya. Biar teman-teman. Matilah Wan. hak Misal di sini ada huruf hamzah. Kemudian di sini ada ha domir, ha yang tadi misal ini misal saja ya, tapi nggak ada ayatnya ini ya. Kemudian setelahnya kalau dia bertemu dengan hamzah lagi, maka ini disebut dengan mad silah qasiroh. Dibacanya 2 harokat. Nah, ya. Kena afwan. Ini mad silah silah Tawilah. tawilah. Towil itu apa artinya? Towil itu adalah Panjang. panjang. Ya, maka dibaca panjang. Berapa harokat? Ayo. 4. 4 sampai 5 Sampai dengan 5 harokat. harokat. Ya. Nah, ini. Kemudian ada yang bentuknya kayak tadi. Gimana tadi tulisannya? Lahuku. Ya, lahuku. Lahu allahu. Nah, ku ya. Di sini ada hadomir, ini hadomir namanya ya, hadomir. Nah, hadomir itu adalah menunjukkan perubahan. Misalkan saya menyebutkan Salman, ya, seorang pengajar. Kemudian wahua, ya, atau ketika ingin menyebutkan annahu dan sesungguhnya dia. Nah, jadi yang annahu, hu-nya itu menunjukkan siapa? Menunjukkan Salman sepertinya. Berarti kalau hu di sini menunjukkan siapa? Menunjukkan menunjukkan Allah ya. Setelahnya. Nah, di sini hu-nya di sini adalah nih. Di sini hu-nya menunjukkan siapa? Menunjukkan Allah. Allah. Allahu Samad. Allah yang Maha Satu, yang Maha berdiri sendiri. Dia tidak beranak, tidak juga diperanakan. Walam yakullahu, dan tidak juga dia siapa? Allah. Nah, makanya hu di sini disebut hadomir. Lanjut. Kalau yang tadi hadomirnya setelahnya bertemu dengan huruf hamzah, dia disebut tawilah. Kalau dia bertemu selain daripada huruf hamzah, maka dia disebut dengan qasiroh. Atau kita sebut dengan qasr. Qasr apa artinya? Pendek. Memendekkan, meringkas. Ketika kita dalam perjalanan kita ingin sholat, maka kita qasr. Ya, maka dia dipendekkan. Dibacanya 2 harokat. Boleh nggak di sini disebut mad tobi'i? Boleh. Ya, disebut mad tobi'i karena cara bacanya mad tobi'i, dibaca dua harokat. Tapi kaidah aslinya adalah mad silah qasiroh. Nah, ya, yang di yakullahu itu adalah mad silah qasiroh. Syukron Ibu sudah mengingatkan. Alhamdulillah. Ustaz. Ya. Terakhir ada lagi karena jamnya sudah lewat ya. Insyaallah. Tidak ada? Ada Ustadz. Terakhir. Itu yang terakhir itu kan kufuwan ahad itu yang ada alif terus sama ada hamzah. Tapi itu dia tetap dibacanya bukan
asli ya Ustadz ya. Berarti At-tabi'i. matabi'i. Nah, baik. Itulah yang tadi yang saya sebutkan dengan yang namanya madhab dalam penulisan, madhab dalam rasam Uthmani. Sekarang kita lihat. Ini di Mushaf Madinah, setelah ada tanda alif, ada tanda hamzah. Untuk menjelaskan bahwa di sini akan dibaca A, ya, bukan dibaca panjang, ya. Kemudian kita lihat di Mushaf standar Indonesia. Ada nggak hamzahnya? Nggak ada. Nggak Nggak ada. ada. Itulah yang disebut dengan madhab Tuh. madhab rasam, ya, seperti itu. Bacanya gimana? Bacanya tetap hamzah, bacanya tetap alif. Kalau dimanapun alif, ya, dimanapun alif, nih alif. Kalau dia ada fathah, ada kasroh, ada dhamma, pasti dia itu dibaca hamzah. Pasti dia dibaca hamzah. Mau dimanapun, ya, mau dimanapun. Akan tetapi jika alifnya sendiri, sendiri gini ya, maka itu tidak akan dibaca, tidak akan terbaca. Dia tidak akan bisa coba ini bacanya gimana? Alif. Alif itu Alif. namanya. Ya, A. alif itu namanya. A itu hamzah. Kalau ada hamzah Hamzah. gini, itu A. Ini gimana bacanya? Tidak ada bacanya kecuali jika ada huruf sebelumnya yang menemani. Maka alif itu berdiri sendiri tanpa ada pasangan. Ya, seperti itu. Ya, dia tidak akan bisa. Jadi kalau alif itu tanpa pasangan, alif itu tidak ada daya. Seperti itu ya. Tidak ada daya dia. Kalau ada pasangannya, baru dia berdaya. Sebagai apa? Sebagai pemanjang. Mat gitu. Misalkan, Temannya. sebagai matnya. Misal, kalau di sini ya, udah penuh soalnya. Di sini ada alif. Kemudian di sini saya bacanya gimana? Wah. Wah, Wah. panjang. Warna. Terus bunyi alifnya yang mana? Yang panjang. Nah, yang membuat dia panjang itulah yang bunyi alifnya. Wa itu adalah huruf wa. Kalau wa, nah itu itulah bunyi alif. Tapi Alif. tidak boleh juga kita bilang bunyi alif Wah, gimana? Eh, tidak ya, tidak gitu. Tidak gitu. Tapi ketika alifnya sendiri, dia tidak akan bersuara. Ya, mungkin teman-teman pernah bertemu di kelas besar ketika bersama saya ketika kita membahas tentang Hamzah dan Hamzah alif. dan alif. Ya, A dan bagaimana alif. kisahnya dulu ya? Ada Ya. kisahnya itu ya, ada sejarahnya seperti itu. Allahu a'lam. Baik, itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya semuanya akan talaki insya Allah satu per satu ya insya Allah. Maka yang tadi ya silakan dipelajari. Jangan sampai ketika talaki teman-teman eh, mengucapkan hal yang sama. Misalkan saya udah menegur, misalkan ketika di full jangan terlalu nyeklek misalkan. Nah, jangan sampai diulang lagi seperti itu ya. Nah, insya Allah video ini juga akan ada recordnya seperti itu. Allahu a'lam. Saya kembalikan ke Kang Alvin. Terima Wa kasih tafadhal. Ustaz. Syukron Baik, Ustaz. syukron. Terima kasih Pak Ustaz. Ustaz. Afwan. Baik, Silakan Kang. syukron Ustadz atas materinya, atas ilmunya pada kesempatan malam hari ini yang sungguh luar biasa. Ya, ibu-ibu, ini ilmu yang disampaikan kali ini baru surat Al-Ikhlas ya tadi ya. Sungguh istimewa yang disampaikan dan eh, jadi ilmu baru juga ya. Mungkin selama ini kita semua membaca Al-Ikhlas mungkin kayak ya udah yang kita tahu itu ibu-ibu ya seperti biasa aja. Oh, ini ternyata banyak sekali koreksi yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini setelah dijelaskan oleh Ustadz Salman ya. Itu mungkin ibu-ibu sekalian sungguh luar biasa ya, makanya ini jangan lupa diamalkan juga dalam mungkin nanti kesehariannya. Semoga ilmu yang diberikan kepada kita semua menjadi eh, ilmu baru dan berkah tersendiri juga untuk yang menyampaikan kepada ustadznya. Dan semoga dari pertemuan kali ini akan ada eh,
apa ya, ada perbaikan dari bacaan kita sendiri ya. Insya Amin. Itu Allah. saja mungkin kami dari tim Sobat Ngaji dan juga pemateri Ustadz Salman yang sudah menyampaikan pada kali ini, dan mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat materi siaran ulangnya di kanal YouTube yang akan nanti di-share linknya ya, mungkin Bapak Ibu. Ibu-ibu semua di sini ya, maafkan. Nah, nanti kita insya Allah kita akan share semua ya. Itu saja mungkin kita akan tutup. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilahi. Saya dan tim pamit. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Jazakallahu khair Ibu ya. admin. Jazakallah.